Timnas Indonesia Senior akan segera melakoni laga terakhir pada putaran pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pada laga yang akan digelar 15 November besok, skuad asuhan Coach Sintayong dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh untuk bisa meraih kemenangan perdana mereka di fase ini. Meskipun tentu saja lawan yang akan dihadapi terbilang sangat kuat, yaitu Timnas Jepang. Hal tersebut tidak menutup peluang bagi skuad Garuda untuk bisa mendapatkan 3 poin perdana di Stadion Gelora Bung Karno. Apalagi skuad yang kini sudah diisi oleh deretan pemain naturalisasi dan juga pemain lokal yang berada di atas rata-rata, membuat Timnas Indonesia dapat dengan mudah memainkan berbagai skema permainan di dalam lapangan. Sejauh ini Timnas Indonesia masih berada di posisi kelima dalam daftar klasemen sementara. Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu faktor tidak puasnya Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu Erick Thohir yang pada akhirnya langsung memberikan target untuk bisa lolos ke putaran keempat bagi Coach Sintayong. Hal semacam ini tentu saja sangat diwajarkan sebab federasi telah menuruti seluruh keinginan dari sang pelatih dan memberikan amunisi pemain naturalisasi yang sebelumnya sangat mustahil untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dan pastinya dengan hadirnya Kevin Dix pada laga melawan Timnas Jepang, skuad Garuda memiliki peluang untuk bisa menunjukkan performanya di dalam lapangan pertandingan. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong dipastikan akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Kiper naturalisasi yang kini memperkuat salah satu klub di Liga Amerika tersebut baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai penyelamatan terbaik tahun ini. Hal tersebut telah membuktikan bahwa penjaga gawang Timnas Indonesia yang satu ini memang memiliki kualitas dan memiliki kelayakan untuk bisa selalu dimasukkan sebagai pilihan utama dari sang pelatih. Apalagi Martin Paes sejauh ini merupakan penjaga gawang dengan jam terbang yang sangat tinggi di level internasional. Pengalamannya yang sempat menjadi kiper Timnas Belanda pastinya akan memberikan kontribusi yang positif bagi performa skuad secara keseluruhan di dalam lapangan. Pada laga melawan Timnas Jepang, refleks dari penjaga gawang akan menjadi salah satu elemen penting di dalam pertandingan. Hal tersebut tak lepas dari skema permainan cepat yang akan ditunjukkan oleh tim lawan selama 90 menit jalannya pertandingan. Sehingga dengan refleks dan postur tubuhnya, Martin Paes diprediksi akan masuk ke dalam 11 pemain utama pada laga melawan Timnas Jepang. Jay Itzes. Absennya Asnawi Mangkualam pada matchday bulan ini memastikan ban kapten Timnas Indonesia Senior akan diemban oleh pemain asal Liga Italia, yaitu Jay Itzes. Jay Itzes sejauh ini telah menunjukkan performa yang sangat stabil di dalam pertahanan Timnas Indonesia. Hal tersebut juga dirinya tularkan di level klub yang membuatnya selalu tampil penuh di setiap pertandingan liga domestik. Sejak hadirnya Jay Itzes ke dalam skuad Timnas Indonesia, garis pertahanan yang dimiliki oleh skuad Garuda terbilang semakin kokoh dan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan Timnas Indonesia di setiap pertandingan. Dengan postur tubuhnya yang besar dan juga visi permainannya yang sangat baik, Jay Itzes dapat berperan sebagai sosok sentral di dalam lapangan. Kepemimpinannya akan sangat berdampak pada laga melawan Timnas Jepang yang pastinya akan berlangsung dalam tempo dan atmosfer pertandingan yang tinggi. Justin Hubner. Setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen pada 2 laga tandang di bulan Oktober lalu, kini pemain muda asal Wolverhampton tersebut telah bermain kembali untuk klubnya dan juga telah secara resmi mendapatkan panggilan dari skuad Timnas Indonesia. Justin Hubner merupakan sosok pemain potensial yang saat ini masih tergolong muda, namun memiliki kematangan di dalam lapangan. Perannya tidak hanya sebagai pemain bertahanan, namun dirinya juga dapat berperan sebagai sosok yang memulai serangan dari Timnas Indonesia. Akurasi umpannya yang sangat tinggi membuat permainan dari Timnas Indonesia dapat terjaga dan menciptakan skema permainan yang sesuai dengan instruksi dari tim pelatih. Apalagi hingga saat ini ketika Justin Hubner diturunkan ke dalam lapangan bersama dengan Jay Itzes serta Rizky Ridho, Timnas Indonesia belum pernah mengalami kekalahan. Hal ini pastinya akan menjadikan sang pemain pilihan utama pada laga melawan Timnas Jepang di 15 November mendatang. Rizky Ridho. Pemain asal Persija Jakarta dipastikan akan menjadi salah satu pemain lokal yang akan masuk ke dalam 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Jepang. Mads Hilgers yang dipastikan absen karena mengalami cedera hamstring, membuat Rizky Ridho sekali lagi dapat mengamankan posisinya sebagai pemain utama Timnas Indonesia. Bahkan jika Mads Hilgers sedang dalam kondisi baik, Rizky Ridho pada dasarnya tetap memiliki peluang untuk dipilih oleh Coach Sintayong.
Hal tersebut tak lepas dari performa yang berhasil dia tunjukkan di level klub. Saat ini bahkan Rizky Ridho merupakan kapten utama dari Persija Jakarta di umurnya yang baru menginjak 22 tahun. Permainannya pada pekan ini bahkan telah membuatnya dinobatkan sebagai 11 pemain terbaik di Liga 1. Sehingga sudah tentu dengan kualitasnya yang dapat beradaptasi dengan para pemain keturunan, membuat Rizky Ridho akan masuk ke dalam pertimbangan 11 pemain utama pada laga melawan timnas Jepang. Calvin Verdong, pemain asal NEC Nijmegen sejak awal debutnya melawan timnas Filipina, hingga saat ini selalu masuk sebagai pemain utama pada setiap pertandingan. Performanya yang sangat baik di level tim nasional membuat tim pelatih sangat mengandalkan posisi sayap pertahanan kepada dirinya. Bahkan meskipun dirinya sempat dimasukkan sebagai bek tengah, peran dari Calvin Verdong tetap dapat terlihat dan membuatnya menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di timnas Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir. Tentu pada laga melawan timnas Jepang yang akan datang, kelincahan dan juga visi yang dirinya miliki akan sangat bermanfaat bagi skuad Garuda di dalam melakukan proses serangan. Dengan komposisi pemain yang tepat, Calvin Verdong akan mampu lebih mengeksplorasi gaya permainannya di dalam lapangan. Dan dirinya tentu saja akan memiliki kesempatan untuk bisa mencetak gol perdananya bagi timnas Indonesia. Kevin Dix. Setelah penantian panjang selama hampir 5 tahun lamanya, akhirnya salah satu pemain keturunan Grade A yang satu ini memutuskan pilihannya untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Pada laga melawan timnas Jepang, Kevin Dix akan diupayakan oleh pihak federasi untuk bisa langsung menjalankan laga debutnya. Hal tersebut tentu saja agar kedalaman timnas Indonesia akan semakin solid dan menciptakan permainan yang sulit dibaca mengingat timnas Indonesia selalu memainkan pemain baru di setiap pertemuan. Kevin Dix sejauh ini telah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level kompetisi Eropa. Dirinya bahkan selalu bermain dalam 90 menit penuh di setiap laga yang tentu saja membuktikan bahwa sang pemain memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Bahkan pada laga di bulan ini, Kevin Dix berhasil menjadi salah satu pemain kunci dari kemenangan FC Copenhagen yang diciptakan dari eksekusi di dalam kotak penalti. Hadirnya Kevin Dix sebagai sayap pertahanan akan sangat membantu timnas Indonesia di dalam melakukan skema penyerangan yang efektif saat berhadapan dengan timnas Jepang. Nathan John melawan timnas Jepang yang pastinya akan bermain agresif setelah ditahan imbang Australia. Memasang nama Nathan menjadi opsi paling tepat yang dapat diambil oleh Coach Sintayong pada saat skuad Garuda melakoni laga kandang besok. Nathan yang memiliki stamina tinggi pastinya akan mampu menjadi tembok kokoh yang dapat memutus serangan atau bahkan menangkis tendangan di bawah garis mistar gawang. Sebab seperti yang kita lihat, Nathan jauh lebih terlihat dan menonjol jika dirinya dipasang sebagai sosok gelandang bertahan yang memiliki tugas menjaga gelandang tengah di dalam mengalirkan bola ke lini serang. Apalagi duetnya bersama dengan Tom Hei pada laga sebelumnya juga telah membuktikan bahwa sang pemain sangat cocok dipasang pelatih asal Korea Selatan tersebut sebagai gelandang bertahan. Sehingga pada laga melawan timnas Jepang, nama Nathan John berkemungkinan akan kembali dimasukkan oleh Coach Sintayong selama skema permainan masih berjalan di dalam lapangan. Tom Hei, gelandang tengah timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Almer City dipastikan mendapatkan kembali tempatnya pada laga melawan timnas Jepang. Tom Hei merupakan seorang jenderal lapangan tengah yang memiliki pergerakan minimalis dan fokus pada aliran bola yang dapat dia distribusikan kepada rekan setimnya. Pada laga melawan timnas Jepang nanti, tentu saja Tom Hei harus menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Mengingat timnas Jepang diprediksi akan bermain dalam tempo cepat untuk bisa lebih dulu menciptakan keunggulan. Tentu saja sebagai sosok pengatur serangan, Tom Hei harus dengan bijak di dalam mendistribusikan bola kepada rekan setimnya. Namun pastinya Tom Hei juga bisa melakukan penyelesaian akhir jika dirinya ingin melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Seperti yang dirinya lakukan pada laga sebelumnya di putaran kedua yang lalu. Egy Maulana Fikri menciptakan 3 gol dalam waktu kurang dari 15 menit, membuat Egy memiliki peluang untuk bisa masuk ke dalam 11 pemain utama di dalam laga melawan timnas Jepang yang akan datang. Pemain asal Dewa United yang satu ini terbukti telah menunjukkan kualitasnya kembali setelah pulih dari cedera panjang yang membuat performanya sangat menurun di dalam lapangan. Egy pastinya dapat menjadi sosok amunisi yang akan membantu dalam proses serangan cepat dari sektor sayap. Kecepatan yang dirinya miliki dan juga kerjasama tim yang saat ini menjadi ciri khas dari permainannya dapat membantu ketajaman dari serangan timnas Indonesia. Egy dapat berperan sebagai pemain sayap yang akan masuk ke dalam pertahanan lawan untuk bisa memberikan ruang kepada pemain lain atau bahkan menciptakan peluang berbahaya.
Performa yang akan dirinya tunjukkan di dalam lapangan tentu saja akan memiliki dampak pada kepercayaan dirinya untuk bisa kembali pada puncak performanya. Ragnar Oratmangun. Sama seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun merupakan pemain keturunan terbaru yang dimiliki timnas Indonesia yang sampai saat ini selalu masuk sebagai pemain utama dari skuad Garuda. Hal tersebut tak lepas dari stamina yang dimiliki oleh sang pemain yang dapat bertahan dalam tempo cepat selama 90 menit penuh. Pada 3 pertandingan terakhir, bahkan peran dari Ragnar sangat menonjol di lini serang. Dirinya dapat berada di sektor manapun dalam lapangan selama terdapat bola yang dapat dirinya bawa untuk menciptakan keunggulan. Dengan kemampuan dribbling yang sangat baik dan juga fokus di dalam pertandingan, bukan tidak mungkin Ragnar dapat kembali menciptakan gol penentu kemenangan bagi timnas Indonesia. Dan saat ini bahkan performa Ragnar di level tim nasional jauh lebih baik daripada performanya di level klub. Rafael Struijk. Hingga timnas Indonesia benar-benar mendapatkan striker murni yang haus gol, maka hingga saat itu pula Rafael Struijk akan menjadi ujung tombak dari skuad Garuda. Bahkan saat ini posisi striker timnas Indonesia sudah melekat pada sang pemain yang bahkan jarang sekali diganti selama 90 menit penuh. Tentu di umurnya yang masih muda, Coach Sintayong ingin sang pemain dapat menunjukkan kedewasaan di dalam lapangan. Dan saat ini pemain yang kini berakhir di Liga Australia tersebut telah membuktikan dengan mempersembahkan gol perdananya yang dapat diselesaikan dengan indah. Pada laga melawan timnas Jepang, pastinya performa dari Rafael Struijk akan sangat diharapkan untuk bisa menciptakan sebanyak-banyaknya peluang di dalam pertandingan. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.